Kisah Sulaiman bin Yasar, tabi'in yang lari dari Cina. Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia. Sulaiman bin Yasar al-Hilali al-Madani adalah seorang tabi'in yang lahir di masa akhir kekhilafahan Utsman bin Affan, lebih tepatnya di tahun 34 Hijriah. Beliau lebih dikenal dengan julukan Abu Ayyub. Beliau merupakan maula, budak yang dimerdekakan. Maimunah binti Al-Haris, salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Imam Adz-Dzahabi berkata, beliau adalah ahli fikih, imam sekaligus mufti bagi penduduk kota Madinah. Sebagaimana Ibnu Ma'in menyifatinya dengan ahli fikih dan sudah meriwayatkan banyak hadis. Abu Jur'ah juga berkata, beliau adalah orang yang dapat dipercaya, mulia dan ahli ibadah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 3 halaman 105 menulis dua kisah menarik mengenai Sulaiman bin Yasar. Suatu hari, saat Sulaiman bin Yasar berada di rumahnya sendirian, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik yang mendatanginya. Dia mengajak Sulaiman bin Yasar untuk bersetubuh dengannya. Lalu Sulaiman bin Yasar langsung menolak ajakannya dan lari dari rumahnya meninggalkan perempuan tersebut. Di malam harinya, Sulaiman bin Yasar bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf. Sulaiman bin Yasar bertanya kepadanya, apakah engkau adalah Nabi Yusuf? Dalam keadaan dia meragukan kehadiran Nabi Yusuf di dalam mimpinya. Lalu Nabi Yusuf menjawab, iya, saya adalah Nabi Yusuf yang menghendaki dan menyukai Zulaikha, dan kamu adalah Sulaiman yang tidak menghendaki perempuan yang menggodamu. Ungkapan Nabi Yusuf di atas yang barusan disebutkan menunjukkan bahwa beliau mengagumi Sulaiman bin Yasar. Sebab dalam keadaan digoda oleh seorang perempuan cantik, Sulaiman bin Yasar tidak memiliki hasrat untuk bersetubuh dengannya. Berbeda dengan yang dialami oleh Nabi Yusuf, yang mana saat beliau digoda oleh Zulaikha, beliau sempat memiliki hasrat untuk bersetubuh dengannya, yang pada akhirnya beliau berhasil melawan nafsunya. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 24, yang artinya, sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepadanya. Nabi Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Peristiwa kedua yang dialami oleh Sulaiman bin Yasar lebih mengagumkan dibanding peristiwa sebelumnya. Suatu hari, Sulaiman bin Yasar bersama salah satu temannya keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan, keduanya berhenti di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Abwa. Mereka berdua mendirikan sebuah tenda di tempat tersebut. Setelah mendirikan tenda, temannya pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Sementara Sulaiman bin Yasar tetap tinggal di tendanya sendirian. Tak lama kemudian, ada perempuan Baduy cantik yang mengetahui keberadaannya dan tergoda dengan ketampanannya. Lalu perempuan Baduy tersebut bergegas menemui Sulaiman bin Yasar yang sedang duduk sendirian di dalam tendanya. Setelah sampai di hadapannya, perempuan tersebut langsung membuka cadarnya supaya kecantikan wajahnya terlihat oleh Sulaiman bin Yasar. Perempuan Baduy tersebut sangatlah cantik, diumpamakan belahan bulan. Perempuan Baduy tersebut berkata kepadanya, wahai tuan, buatlah aku merasa senang. Dari ungkapan tersebut, Sulaiman bin Yasar menyangka bahwa dia menginginkan makanan yang berada di dalam tendanya. Lalu dia langsung mengambil makanan tersebut dan memberikannya kepadanya. Melihat Sulaiman bin Yasar yang salah paham, dia langsung menjelaskan maksudnya dengan berkata, aku tidak menginginkan makanan ini, melainkan aku ingin engkau menyetubuhiku sebagaimana hubungan yang dilakukan oleh suami dengan istrinya. Mendengar ungkapan tersebut, Sulaiman bin Yasar langsung berkata kepadanya, bersiaplah bertemu dengan iblis, lalu menaruh kepalanya di antara dua lututnya sambil menangis ketakutan. Melihat sikap Sulaiman bin Yasar semacam itu, perempuan Baduy tersebut langsung menutup kembali wajahnya menggunakan cadar, lalu pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian temannya datang. Melihat Sulaiman bin Yasar yang sedang menangis, temannya bertanya kepadanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Sulaiman bin Yasar menjawab dan membohonginya, sesuatu yang baik, aku merindukan anak perempuanku. Namun temannya tidak percaya dengan jawaban tersebut, sehingga dia terus mendesak Sulaiman bin Yasar untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya dia alami. Akhirnya Sulaiman bin Yasar menceritakan peristiwa yang sebenarnya.
yakni ada perempuan Baduy cantik yang mendatanginya dan mengajak untuk berhubungan badan dengannya. Setelah mendengar peristiwa yang sebenarnya, temannya langsung menangis. Melihat temannya menangis, Sulaiman bin Yasar langsung bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Temannya menjawab, "Aku yang lebih berhak menangis dibanding kamu, karena saya merasa takut. Seandainya aku yang berada di posisimu, maka aku tidak bisa menahan nafsuku, sehingga aku menuruti ajakan perempuan Baduy tersebut." Lalu mereka berdua sama-sama menangis. Setelah sampai di Mekah, Sulaiman bin Yasar dan temannya langsung melaksanakan rangkaian ibadah haji. Di tengah-tengah melaksanakan ibadah haji, Sulaiman bin Yasar menyempatkan diri untuk mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Lalu dia duduk di bawah Hajar Aswad dengan posisi memeluk lututnya sambil menyelimutkan kain pada punggung kakinya, dan tak lama kemudian dia tertidur. Di dalam tidurnya, Sulaiman bin Yasar bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan dan badannya wangi. Laki-laki tersebut berkata kepada Sulaiman bin Yasar, "Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, wahai Sulaiman." Lalu Sulaiman bin Yasar bertanya kepadanya, "Kamu siapa?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku adalah Yusuf." Sulaiman bin Yasar menegaskan, "Apakah yang kamu maksud adalah Nabi Yusuf?" Laki-laki tersebut menjawab, "Iya." Mendengar jawaban tersebut, Sulaiman bin Yasar langsung mengungkapkan rasa kekagumannya kepada Nabi Yusuf, sebab dia mampu menahan nafsunya saat digoda oleh Zulaikha. Namun Nabi Yusuf menjawabnya dengan ungkapan yang menyatakan bahwa peristiwa yang dialami oleh Sulaiman bin Yasar dan perempuan Baduy saat berada di Abwa lebih mengagumkan dibanding peristiwa yang dialami oleh Nabi Yusuf dan Zulaikha. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa Sulaiman bin Yasar adalah seorang laki-laki yang berparas tampan dan memiliki sifat waro, sehingga tidak heran jika banyak perempuan yang menyukainya dan ingin dijadikan sebagai istrinya. Imam Al-Ghazali menceritakan dua kisah Sulaiman bin Yasar tersebut dalam pembahasan keutamaan seorang yang mampu melawan syahwat, kemaluan, dan matanya. Beliau menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dua kisah Sulaiman bin Yasar tersebut. Di antaranya yaitu hadis riwayat Hakim yang artinya Rasulullah berkata, "Barang siapa mencintai seseorang namun dia menjauhkan diri darinya dan menyimpan perasaannya, lalu dia meninggal dunia, maka dia tergolong orang yang mati syahid." Hadis selanjutnya riwayat Bukhari, artinya terdapat 7 golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah subhanahu wa ta'ala dalam naungan arasy-Nya pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah. Di antara dari mereka adalah seorang laki-laki yang diajak berhubungan badan oleh seorang perempuan cantik, lalu ia berkata, "Sungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam." Sahabat Lutfi SM Channel yang berbahagia, dua kisah Sulaiman bin Yasar ini menunjukkan bahwa ulama terdahulu memiliki sifat iffah, menjauhkan diri dari kemaksiatan yang sangat kuat. Meskipun dalam keadaan memiliki kesempatan untuk berzina, mereka masih mampu untuk menahan nafsunya. Termasuk hadiah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang tersebut adalah dianggap sebagai orang yang mati syahid dan mendapatkan naungannya di hari tiada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.